Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai bertanya tentang perkara khusyuk. Perkara yang sering dibincangkan di masjid, di mushola, dalam ceramah dan tazkirah, yang menekankan bahwa khusyuk adalah perkara penting dalam sholat. Mungkin pun kita sering tercabar bila kita membaca sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman, celakalah, neraka wailah bagi pelaku sholat, yaitu mereka yang melakukan sholat dengan cuai dan lalai. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, beruntunglah orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk pengertian amnya adalah adanya keselarian antara ucapan, amalan, pikiran, dan hati. Khusyuk adalah ibadah yang sangat disukai Allah dan sangat dibenci oleh syaitan. Tetapi puan-puan dan tuan-tuan, pernahkah kita mendapat pendidikan khusyuk? Jawabannya, belum. Kita terpaksa puas dengan amalan syarak yang pernah kita peroleh selama masa bangku sekolah rendah tempo dulu, dan sedikit penambahan. Oleh demikian, meskipun sudah lama kita sholat, tetapi jika ditanya apa arti bacaan dalam sholat saja, kita tidak tahu, apatah lagi faham dan mengetahui maknanya. Karena tidak mengerti, tidak akan faham. Karena tidak faham, mustahil boleh menghayati dengan baik, dan akhirnya tidak akan dapat khusyuk. Kadangkala kita paksa diri kita untuk khusyuk, khusyuk, tetapi seberapa lama kita bertahan? Karena kosong, kita tidak mengerti, tidak faham. Tiada siapa di antara kita yang tidak menginginkan khusyuk. Khusyuk adalah benda yang sangat diinginkan oleh siapa saja. Memang nikmat. Tetapi sejurus kita memulakan sembahyang, kadang-kadang cadangan, ide, macam-macam pikiran mengarut datang mengalir tak menentu. Akhirnya bacaan kita, amalan sholat kita dapat dilakukan dengan baik tanpa melakukan sebarang kesilapan, tetapi katakan tadi, tanpa disertai pikiran dan hati. Dapat puan-puan dan tuan-tuan bayangkan, dalam amalan sehari-hari kita punya teman saja, teman biasa, tapi semacam berdialog dengan kita, dia menggunakan baca SMS, memikirkan benda lain atau memperhatikan benda lain, maka dapat dipastikan kawan inilah kawan yang tidak baik, dan kita kecewa dengan apa yang dia lakukan terhadap kita. Perhatikan video berikut ini. Ada dua orang berdialog, satu orang minta bantuan pada dia, tetapi semasa diminta bantuan dilakukan secara cuai. Dia punya tablet, dia pikiran kemana-mana, tidak melihat kepada orang yang diminta. Betapa tidak sopannya dilakukan. Puan-puan dan tuan-tuan, bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan sholat kita? Sholat, ibadah yang akan ditanya oleh Allah yang pertama kali. Kita sering membaca, berdoa dalam sholat, tapi hati kita melayang. Bayangkan kalau Allah mencatat, merekod semua perbuatan kita. Puan-puan dan tuan-tuan, khusyuk bukan sekedar kemauan. Khusyuk tak mungkin dicapai sekedar membaca atau usaha sendiri. Khusyuk perlu tahu kaidah, cara, thariqah atau tarikat untuk mencapai disebut hakikat atau khusyuk.
أصلي فرض الصبح ركعتين أداء لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Engkaulah pencipta alam ini, Engkaulah pelindung segalanya. Semua makhluk ini tak mungkin akan bertahan hidup tanpa rahmat-Mu. Alam dan segenap makhluk di dalamnya boleh hidup damai karena rahmat.